Tragis, Sobari, seorang pria berusia 40 tahun, tewas dengan cara mengenaskan. Sementara teman wanitanya mengalami luka bakar di bagian tangannya. Musibah naas itu terjadi ketika Sobari dan Dewi sedang melintas di Jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara. Tiba-tiba saja datang seseorang dari arah berlawanan. Orang tersebut kemudian melemparkan bom molotov ke arah Sobari dan Dewi. Api langsung membakar mereka berdua. Sobari kemudian terjun ke sungai yang berada di dekatnya, sementara Dewi hanya berdiri di atas sungai. Warga pun berusaha untuk menolong, namun nyawa Sobari tak bisa diselamatkan akibat luka bakar yang parah di sekujur tubuh. Sementara Dewi mendapatkan perawatan atas luka bakar di tangannya. Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk menangkap pelaku, yang tak lain adalah mantan suami Dewi. Anak berusia 6 tahun yang menjadi korban penculikan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada bulan Desember tahun lalu, kini telah kembali ke pangkuan orang tuanya. Oni sang ibunda dengan erat memeluk. Oni tak kuasa menahan rasa haru bercampur bahagia ketika buah hati tercintanya itu telah kembali lagi ke dalam pelukannya. Setelah hampir 1 bulan melakukan pencarian, akhirnya petugas Satreskrim Jakarta Pusat berhasil menemukan korban di dalam sebuah gerobak pemulung di daerah Cipadu, Kota Tangerang. Petugas juga mengamankan pelaku penculikan itu. Dalam keterangannya, korban kerap berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari barang rongsokan bersama pria yang menculiknya. Petugas kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Aksi heroik seorang anak berusia 12 tahun di Desa Kalipuro, Kabupaten Mojokerto menjadi perhatian masyarakat sekitar. Karena dengan berani anak tersebut melawan seorang pria yang telah menjamret ponsel miliknya. Pelaku kriminal yang akan lari dengan sepeda motornya usai menjamret kemudian dikejar oleh korban. Korban berhasil menendang sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Meski mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, anak itu bersyukur ponsel miliknya tak berhasil dibawa lari pelaku. Masyarakat sekitar kemudian menangkap pelaku kejahatan itu. Akibat dituduh mencuri pakaian, seorang wanita di Kota Makassar dianiaya oleh temannya sendiri. Dalam video amatir yang direkam oleh salah satu pelaku, terlihat jelas seorang wanita yang tidak mengenakan pakaian sedang dianiaya. Sebelum peristiwa itu terjadi, korban dipancing untuk datang ke salah satu hotel. Setelah korban datang, para pelaku kemudian menganiayanya. Petugas yang mendapati video viral itu kemudian bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku. Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan kian marak terjadi. Kebanyakan pelaku tindak kekerasan tersebut berasal dari orang-orang terdekat. Penyebabnya bisa saja dipicu oleh persoalan ekonomi, persaingan, dan asmara. Para pelaku yang tidak terima dengan perlakuan itu akan melakukan apa saja untuk melampiaskan emosinya. Tak jarang peristiwa itu menimbulkan korban jiwa. Korban pun tak hanya harus menderita dengan luka fisik yang dialaminya, namun trauma mendalam akan terus membayanginya. Dedeh, seorang wanita penjual minuman ringan di Kampung Bedahan, Kota Depok, Jawa Barat, menjadi korban penusukan oleh mantan suaminya sendiri. Bekerja keras demi membiayai anak semata wayangnya tak pernah henti bagi Dedeh untuk terus berusaha mencari nafkah. Melayani pembeli,
Mengantar pesanan dari rumah ke rumah untuk para pelanggannya sudah 2 tahun dijalani oleh Dedeh. Pagi itu, Dedeh bersiap untuk pergi mengantar pesanan minuman ringan ke para pelanggannya. Namun langkahnya terhenti ketika suara ponselnya berbunyi. Dengan sigap Dedeh membuka tas kecilnya, melihat ke layar HP. Ternyata sebuah pesan dari mantan suaminya. Kata-kata ancaman tertulis di layar HP miliknya, namun Dedeh tak memperdulikannya. Apa-apaan sih Bang Nurdin? Pakai ngancam-ngancam segala lagi. Saya pikir namanya pernah berumah tangga gitu ya Pak, ancaman-ancaman gitu tuh cuma ancaman aja. Terbayang jelas peristiwa 2 tahun lalu di mana kekerasan yang dialaminya. Nah, apa sih ini kok kalah terus? Ini nggak bagus nih. Aduh. Suami Dedeh sedang asik bermain game online di HP-nya. Dedeh mencoba untuk menegur agar suaminya mencari kerja untuk menafkahi dia dan anaknya. Orangnya kalau ini agak kasar, temperamennya buruk gitu Pak. Namun, teguran Dedeh berbalas emosi. Karena hal itu membuat suaminya marah dan berlaku kasar. Mestinya abang tuh kerja. Abang tuh tulang punggung keluarga. Udahlah, nggak usah ngatur-ngatur. Bukan gitu Bang. Abang itu mestinya kerja yang rajin. Bukan main HP terus dan game. Gue juga tahu tugas gue sebagai suami. Lu nggak usah ngatur-ngatur gue. Bukan gitu Bang. Dedeh yang hanya seorang wanita hanya bisa menangis, tak bisa melawan. Saya langsung dicekek, terus pas saya mau ngindar tangan saya dipelintir. Saya sampai yang nggak bisa pakai baju berapa hari. Tak kuat lagi menghadapi sikap suaminya yang temperamental, Dedeh dan anaknya pergi dari rumah. Dek, lu mau kemana, Dek? Alif jangan lu bawa, Dek. Gak Alif sama aku. Gak sudi punya suami kayak kamu. Suami macam apa? Pergi! Dek! 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 Seorang pria dengan mengenakan topi dan masker nampak memantau Dedeh yang sedang berkeliling mengantarkan pesanan minuman. Pria tersebut mengikuti kemana Dedeh pergi dengan sepeda motornya. Di jalan yang sepi, si pria kemudian menabrak sepeda motor Dedeh. Dedeh pun jatuh. Saya lagi kerja, dagang, lagi keliling, terus tiba-tiba ditabrak sama orang yang berkendara motor gitu dari depan. Tak terima diperlakukan dengan kasar, Dedeh lalu memaki pria itu. Pria misterius tak mau kalah, dia juga memaki Dedeh. Perlahan Dedeh mengenali suara pria itu. Karena penasaran, Dedeh lalu menarik masker yang dikenakan si penabrak. Bang, Diem. Betapa kagetnya Dedeh. Ternyata pria itu adalah mantan suaminya. Posisinya saya masih belum tahu kalau itu mantan suami saya. Cuman dia bangunin saya itu agak yang kasar gitu kan, yang agak ditarik gitu. Saya baru tahu dah kalau itu mantan suami saya. Dengan sekuat tenaga Dedeh berontak, berusaha untuk pergi. Balikin nggak si Alif? Si Alif. Balikin. Keributan mereka didengar oleh warga sekitar. Warga yang datang berusaha untuk melerai. Tuh, kayaknya ada yang berantem tuh. Tuh, yuk kita tolongin yuk, ayo. Padahal di situ posisi rame, orang ada yang nolongin karena pas saya minta tolong itu orang mau nolongin di stop sama dia, katanya nggak apa-apa ini urusan masalah keluarga.
Namun pria itu mengusir dengan alasan ini adalah masalah rumah tangga. Alis sama gua. Alis sama gua. Karena tak mau ikut campur, warga kemudian pergi. Dedeh berhasil melepaskan diri dari cengkraman mantan suaminya itu. Ia bergegas ke sepeda motornya. Mantan suaminya mengejar dan melukai perut Dedeh dengan senjata tajam yang dibawanya. Jadi saya naik di motor, saya mau hidupin motor. Tiba-tiba dia langsung nusuk saya di perut sebelah kiri. Dedeh yang mengalami luka di bagian perut jatuh dari sepeda motornya. Tak berselang lama, mantan suaminya pun melarikan diri. Warga kembali datang, segera menolong Dedeh yang terluka. Darahnya banyak banget. Beruntung bagi Dedeh, karena pisau yang ditusukkan itu tak sampai menembus perutnya. Karena mata pisau terhalang oleh tas kecil yang berada di pinggangnya. Untungnya tuh ketusuknya tuh kena tas dulu, dari ini tas tuh dari depan ini tuh tembus ke sini, tuh tembus ke sini, ke belakang lagi sampai sini tembus. Kadang kalau malam tuh suka yang kepikiran, nggak biasa tuh ngelihat berita-berita tuh kayak gini tuh cuma di berita gitu, terus sekarang tuh rasain sendiri gitu. Ya alhamdulillahnya selamat sih gitu. Anak juga hikmahnya anak sama saya gitu.